Saudara, meskipun Presiden Jokowi telah menegaskan tidak akan ada penundaan pemilu 2024 yang akan tetap dilaksanakan 14 Februari 2024 dan tidak ada penambahan masa jabatan presiden, namun sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia di beberapa titik di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa dengan sejumlah tuntutan. Selain tuntutan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan juga penundaan pemilu, ada sejumlah tuntutan lain yang tadi disampaikan oleh sejumlah jurnalis Kompas TV Indonesia yang melaporkan dari sejumlah titik di Indonesia. Kita akan langsung ke gedung DPR RI untuk mengetahui kondisi di sana. Ini adalah pintu utama gedung DPR Senayan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, yang saat ini satu ruas jalannya sudah dipenuhi oleh massa aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan menolak wacana penundaan pemilu 2024 yang meski sudah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk tidak dibahas lagi wacana-wacana terkait dengan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa presiden. Namun pihak mahasiswa melanjutkan rencana aksinya yang direalisasikan hari ini dan berlangsung di sejumlah titik di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, saudara, tadi aksi juga dilakukan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan, ada juga di Bandung, Jawa Barat. Dan salah satunya adalah di kantor DPR Senayan, Jakarta, saudara. Kita sudah tersambung dengan Rizka, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di kantor DPR. Selamat sore, Rizka. Ya, Isan, sore. Untuk aksi mahasiswa di gedung DPR, apa yang disampaikan oleh mahasiswa di sana? Ya, Isan, orasi dari mahasiswa pada sore hari ini sama dengan tuntutan yang mereka sampaikan kemarin melalui rilis, yakni ada 6 tuntutan dari para mahasiswa ini. Yang pertama yakni meminta Presiden Joko Widodo untuk dapat tegas untuk menolak penyelenggaraan atau penundaan pemilu pada tahun 2024 nanti, dan kemudian juga menolak isu 3 periode. Nah, kemudian isu kedua yang juga diaspirasikan oleh pada mahasiswa ini adalah meminta Presiden untuk menunda pemindahan ibu kota negara dan kemudian untuk menguji kembali undang-undang IKN yang dianggap bermasalah dan kemudian mengkaji lagi dampaknya bagi masyarakat, kemudian lingkungan dan juga sosial dan juga ekonomi. Dan kemudian tuntutan yang ketiga adalah mendesak pemerintah menstabilkan kebutuhan pokok yang terus melejit naik pada beberapa bulan belakangan ini, dan kemudian juga meminta untuk dapat menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok pangan di pasaran. Dan kemudian untuk tuntutan keempat, masyarakat ini atau mahasiswa ini juga meminta agar Presiden Joko Widodo juga dapat menuntaskan mafia minyak goreng dan kemudian mengkaji dan mengevaluasi kinerja dari kementerian terkait. Dan kemudian tuntutan yang kelima adalah menyelesaikan konflik agraria nasional di Indonesia. Dan kemudian tuntutan keenam, mahasiswa ini juga mendesak Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk dapat fokus bekerja dan kemudian menyelesaikan PR-PR yang masih menjadi hutang dari janji-janji kampanye mereka, Isan. Rizka, bagaimana pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sana? Tampak di layar kaca penuh sekali Jalan Gatot Subroto, Jakarta saat ini. Ya, benar, Isan, memang pada masa ini sudah berdatangan dan sudah memenuhi ruas Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju arah Slipi. Dan kemudian pengamanan sendiri dari pihak kepolisian juga telah menyediakan atau mempersiapkan 1.300 personel. Ini juga merupakan petugas gabungan dari Satuan Brimob, kemudian dari TNI AD dan juga dari Dishub, dari Dishub DKI Jakarta maksud kami. Dan kemudian dari kepolisian sendiri juga telah menyiapkan kendaraan-kendaraan taktis begitu untuk seperti kendaraan raisa atau pengurai massa. Dan kemudian sesuai dengan himbauan dari Kemenko Polhukam maksud kami pada satu hari lalu yang mengatakan bahwa menghimbau untuk dapat menyelesaikan atau mengamankan dari aksi massa ini dengan persuasif atau dengan humanis. Jadi dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif dan juga tidak menggunakan kekerasan begitu kepada massa
aksi juga diminta untuk dapat melaksanakan atau menyuarakan aspirasi mereka tidak dengan anarkis namun dengan aksi damai, begitu Iksan. Dari sejumlah massa yang saat ini memenuhi pintu gerbang utama kantor DPR Senayan, Rizka, berdasarkan pantauan Anda, apakah ada massa yang datang dari luar Aliansi Mahasiswa Indonesia, Rizka? Ya benar Ihsan, bisa kami katakan demikian begitu. Memang tidak hanya masa aliansi dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia juga, namun dari masyarakat seperti dari serikat buruh begitu juga menyuarakan aspirasi mereka di depan gedung DPR, dan kemudian juga tadi kami lihat juga banyak masyarakat sipil yang ikut dalam aksi unjuk rasa pada hari ini, Iksan. Bagaimana kondisi terkini di sana, Rizka? Apakah tetap berlangsung kondusif penyampaian aspirasinya? Apakah ada rencana pertemuan perwakilan dari pihak mahasiswa ataupun pihak massa aksi dengan pihak DPR, Rizka? Untuk pertemuan ataupun mediasi dari perwakilan massa aksi ini dengan anggota DPR belum dapat kami pastikan, Niksan, belum ada informasi mengenai hal itu. Namun hingga saat ini unjuk rasa atau orasi ini masih berlangsung kondusif, artinya masih aman, terkendali, dan kemudian memang karena memang massa aksi ini ramai begitu, memang menutupi ruas jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju arah Selipi. Dan kemudian meskipun satu ruas jalan sisi Jalan Gatot Subroto ini tertutup begitu, namun massa aksi ini tidak berbuat anarkis, bisa kami katakan begitu, karena memang orasi-orasi yang mereka sampaikan, aspirasi yang mereka sampaikan ini mereka sampaikan dengan damai, begitu Ihsan. Dari aliansi mana saja yang sudah menyatakan ikut dalam aksi di depan gedung DPR, Rizka? Apakah ada massa aksi yang tadinya sebelumnya melakukan aksi di kawasan Patung Kuda atau di tempat lain lalu pindah ke DPR, atau seperti apa? Iksan, memang masa aksi yang datang ini memang baru datang begitu, jadi tidak bisa dipastikan juga apakah sebelumnya mereka merupakan masa aksi dari Patung Kuda. Namun jika tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada salah satu koordinator lapangan dari masa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia ini, dikatakan bahwa memang masa aksi yang ada di Patung Kuda ini bukan masa aksi dari mereka begitu. Jadi mereka tidak mengklaim bahwa masa aksi yang ada di Patung Kuda ini apakah bagian dari mereka, begitu Iksan. Nah kemudian selain juga mahasiswa dan masyarakat sipil, tadi saya sampaikan juga bahwa memang ada aliansi seperti santri begitu dan juga buruh gitu, begitu Iksan, yang juga menyampaikan dan juga menyuarakan hal yang sama, maksud kami yaitu menuntut pemerintah untuk dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok di masyarakat, dikarenakan memang kebutuhan pokok belakangan ini beranjak terus naik selama beberapa bulan belakang ini, Iksan. Baik, terima kasih Rizka. Kami akan nantikan lagi informasi terkini dari gedung DPR Senayan, Jakarta.